Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online, apa kabar? Luar biasa tentunya, haleluya. Tema kita bulan ini adalah Fulfill His Call atau penuhi panggilannya. Setiap orang harus memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah doa lawatan lewat online. Kami juga mengucapkan selamat kita beribadah bersama-sama. Kiranya malam hari ini kita boleh bersama-sama membawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali ibadah kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini Tuhan, biarlah segenap hati kami datang kepada Tuhan. Kami mau bawa setiap hidup kami kepada Tuhan. Kami mau bawa seluruh penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau juga akan menikmati Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan kami, sehingga hadirat Tuhan boleh turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ibadah dari awal pertengahan kepada akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu. Penuhi setiap kami, para pelayan-Mu, para sidang jemaat Tuhan. Penuhi hak kami Tuhan. Biarlah kami ada satu kesatuan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu anugerah yang luar biasa. Kita boleh dipilih menjadi umat-umatnya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Ada amin. Kita boleh memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari malam hari ini sebelum kita lebih lagi merasakan anugerah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan malam hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Berikan tas kepada saudara kita, kanan kiri kita, katakan kita umat pilihan Tuhan. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi apa? Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya.
Allah kita yang luar biasa, karena Dia Allah yang menerima, yang layak menerima hormat dan pujian kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sujud kepada Tuhan, kita mau menikmati bersama-sama, kita mau merasakan kehadiran Tuhan malam hari ini. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama sembah Dia sampai kita merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang padamu Tuhan, kami datang padamu Yesus, kami bawa seluruh korban penyembahan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sujud datang kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia dalam hidup kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh indah, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku.
Syukur Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Untuk kami memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk terhubung dengan Engkau. Untuk kami terus terhubung dengan Engkau. Kami punya hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa itu melayakkan setiap kami. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku
berjanji dalam kehidupan kita, ketika kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kuasa-Nya atas setiap kehidupan kita. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Yesus, kami mau lebih lagi menikmati. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran Allah Roh Kudus, kami merasakan kehadiran-Mu malam hari ini. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Biarlah lidah, mulut, bibir kami gunakan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, karena Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati hadiran-Mu Tuhan. Kami perlu kehadiran-Mu Bapa. Kiara lama sikina patakayu sikira, kini musikuro lai sikira takoni sikura si cikira bono masi. Kena bawa sini Jesus sikoro wasikira pata wasokona nasi.
Kira baba baba sira wana seke la la basor kirkiri banse kuori siki. Karo mo seke la la basoni kiki sori ji wana se. Ako imane seke ora le sekira Jesus ori bikira ala le so imane se Jesus se kore se ji ora se. Aka what is doing Jesus in it work Jesus ori le siki ori siki. Kira was story did was siki was siki was siki did go see. Kiri did were over what is siki did what is siki. Kira was sorrow for was siki. Jesus, 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 only cake or what so kira la la was so color sing. Jesus, 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 Jesus. Biarlah Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang layak Tuhan kami agungkan. Dan malam hari ini kami menikmati bersama-sama kehadiran-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Dan Engkau sedang menikmati penyembahan kami malam hari ini. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan, sampai kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami, sampai janji-Mu itu nyata dalam setiap kami Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Engkau. Oh, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan-Mu malam hari ini, buat kehadiran-Mu malam hari ini. Kami merasakan Engkau ada di tempat ini. Kami merasakan Engkau memulihkan setiap kami. Kami merasakan Engkau sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami menjadi satu penyembahan dan menjadi satu persembahan yang kudus di hadirat-Mu malam hari ini. Dan kami percaya Engkau sedang menikmati penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Buka setiap telinga kami, buka setiap hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, sehingga hari lepas kepada hari hidup kami boleh diperbaharui lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan waktu untuk
Kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau menyerahkan persembahan kita malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang saat ini mau memberikan berkat-Nya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka memberikan dengan kesungguhan hati dan sukacita yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya, sehingga persembahan malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat gereja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terus melayani Engkau, kami mau terus mengasihi Engkau. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau ada di tengah-tengah kami saat malam hari ini. Kau melawat setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau melihat setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau melihat ketulusan kami Tuhan. Kami rindu melayani Engkau. Layakkan setiap kami ambil bahagian dalam panggilan kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Sekarang waktu-Mu Tuhan. Ambil alih waktu ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu, atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, menguasai seluruh isi hati kami. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Beri kami hikmat-Mu untuk kami mengerti setiap pesan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap malam hari ini untuk menerima pesan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim worship ya. Puji nama Tuhan. Bulan ini saya dikasih jadwal yang pertama ya. Biasanya saya itu di hari-hari enggak yang pertama ya. Biasanya saya bisa melihat atau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Ibu Gembala. Tapi enggak apa-apa, saya mau belajar ya Bu. Nanti bisa ditambah-tambahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena temanya ini 1 bulan. Tema bulan ini adalah penuhi panggilannya, ya, penuhi panggilannya. Setiap kita Bapak Ibu punya panggilan masing-masing ya. Jadi ada yang menjadi guru, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi penginjil. Jadi nggak usah rebutan ya, punya panggilan masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Jadi nggak usah royoan, nggak usah saling sikut-sikutan, panggilannya masing-masing. Kalau kita dipanggil untuk menjadi guru, terus kita mau jadi gembala, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa menggembalakan, ya, bukan panggilan kita. Tapi kalau kita punya panggilan masing-masing sesuai apa yang ditetapkan oleh Tuhan, panggilan kita pasti semuanya berjalan dengan baik dan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau itu sakarepe dhewe, jadi dipaksakan ya, bukan panggilannya tapi dipaksakan. Nah, itu akan bawa kekacauan Bapak Ibu. Jadi kita harus apa? Menerima apa panggilan kita. Kita harus melihat panggilan kita itu apa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dulu Filipi 3 ayat 14. Ini ayatnya ya. Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 14. Tapi ternyata tetap tidak kelihatan ya dari sini, lebih baik di ini, di Alkitab ya. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini tema bulan ini ya. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi panggilan kita itu apa? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat zaman ini sudah ada di akhir ya. Dan kita ini sudah ada di bulan-bulan juga terakhir ya. Untuk masuk di tahun 2024 ya. Kita nggak tahu, ya 25 sampai 24 terus ya. 25 ya. Tinggal berapa hari lagi kita menyelesaikan tahun ini. Ya, kita tidak boleh santai-santai ya Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Tapi tahun demi tahun itu semakin sulit. Nah, tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, itu adalah untuk apa? Menyampaikan berita firman Tuhan. Memberitakan Injil kepada setiap orang. Itu panggilan kita secara seluruhnya ya. Kalau tadi ada panggilan-panggilan khusus, yaitu sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai rasul. Tetapi secara umum panggilan kita itu semuanya itu untuk apa? Memberitakan kabar baik, yaitu memberitakan Injil,
memberitakan firman kepada siapa? Kepada semua orang. Kenapa? Karena waktunya itu sudah sangat singkat. Jadi kita tidak bisa santai-santai, makanya dan berlari. Ya, kita harus lari untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa. Karena kita tidak tahu ya, orang-orang di depan sana untuk tahun-tahun di masa-masa yang sulit, kalau mereka belum mengenal Tuhan, kalau mereka belum percaya kepada Tuhan, mungkin mereka akan stres, mereka akan bingung menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Kristus, saya percaya kita sudah menerima kebenaran dari Kristus dan hidup kita itu apa? Kita tidak mudah digoncangkan. Kita tidak akan mengalami rasa takut itu tadi. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam firman-Nya. Ayo kita buka dulu ya Bapak Ibu. 2 Timotius 4. Ya. 2 Timotius 4 kita akan baca. Saya akan ambil dari pasal ini ya Bapak Ibu. Perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, ini kemudian yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah pesan Paulus kepada Timotius pada waktu itu ya. Jadi supaya Timotius itu memberitakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tapi ini bukan ditujukan hanya kepada Timotius, tetapi juga kepada setiap kita orang percaya dan juga kepada gereja-gereja Tuhan akhir-akhir ini ya. Supaya apa? Memberitakan firman. Jadi yang diberitakan itu apa Bapak Ibu? Firman ya. Jangan yang diberitakan itu yang lain. Kalau yang diberitakan firman, pasti ada damai sejahtera. Tapi kalau yang diberitakan yang lain, ya tahu ya yang lain ya Bapak Ibu. Pasti nanti jadinya kacau. Ini firman Tuhan ya. Beritakanlah firman. Kepada siapa? Kepada semua orang. Baik itu di dalam keluarga, mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Kepada anak-anak kita, ayo kita ajarkan firman itu. Beritakan firman juga kepada anak-anak kita. Kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kepada rekan-rekan kita yang belum mengenal Tuhan. Ayo beritakan firman itu. Ya. Jangan kalau ketemu orang yang diberitakan tidak firman, tapi yang lain. Ya. Ngomongin si Allah, ngomongin si Bella, ya. Karena hari-hari terakhir ini, kalau tadi pagi saya dengarkan renungan Ibu Gembala ya, banyak yang kepo ya Bapak Ibu, banyak yang kepo, kepingin tahu urusannya orang lain. Nah, nanti terus diceritakan, akhirnya apa? Geger lah. Tapi kalau firman yang diberitakan, ya mau kepo silahkan, kepo firman, ya toh. Tapi saya selalu bilang, kalau kita mau memberitakan firman, mulai dari diri kita dulu. Ya, apakah hidup kita itu sudah penuh firman? Kalau hidup kita tidak penuh firman, yang keluar bukan firman. Amin. Bukan firman yang keluar, pasti ya itu tadi yang digosok makin sip. Nah, kalau hidup kita penuh firman, pasti yang keluar itu firman. Ya, apapun yang kita bicarakan firman, firman, firman. Nah, saya juga belajar Bapak Ibu. Ya, saya juga belajar. Jangan terus koyok gajah di belangkoni so ngomong tok orang lakoni ya gitu ya.
Tapi kita yuk semua belajar hari-hari ini. Beritakan firman, mulai dari kita dulu ya. Dari diri kita dulu. Kalau kita mau jadi saksi, dari diri kita dulu ya. Ojo adoh-adoh ya. Dari diri kita dulu. Ya. Kalau kita mau menjadi saksi, katanya firman Tuhan, dari Yerusalem dulu. Jangan terus ke ujung bumi tiba-tiba ya. Tapi mulai dari keluarga kita dulu. Ya, apakah kita sudah bisa jadi saksi atau kita jadi batu sandungan? Kalau kita mau jadi saksi, mulai dari Yerusalem, dari keluarga kita dulu, baru ke ujung bumi. Kalau kita keluarga kita aja enggak beres, terus kita jadi saksi sampai ke ujung bumi, jadi batu sandungan Bapak Ibu. Pasti orang lihat, oh rumah tangganya dewe kok ngono. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi ojo meleh-meleh lah enak tok baru memberitakan firman ya Bapak Ibu. Biarpun enggak baik waktunya kata firman Tuhan, yuk sampaikan firman itu. Mungkin orang itu enggak mau terima. Ya sudah, bukan urusan kita, yang penting kita sudah sampaikan. Masalahnya nanti Tuhan yang menjamah hatinya. Tuhan sendiri yang bekerja, bukan urusan kita. Yang penting urusan kita adalah memberitakan, menyampaikan firman itu. Nah, baik atau enggak baik waktunya, ya pokok sampaikan. Terus kemudian tegurlah dan nasihatilah. Nah ini Bapak Ibu, akhir zaman ya, orang enggak bisa ditegur ya. Kalau ditegur sendiri, aduh, kita jadi musuh sama kita ya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan tegurlah dan nasihatilah. Artinya kalau menegur itu ya ditegur dengan firman. Jadi gak bisa marah. Kalau kita negurnya dengan bahasa kita, gak menegur dengan firman, gak menasihati dengan firman, pasti tukaran. Ya, di sini katakan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Nah Bapak Ibu, bisa sabar gak kita? Kalau menghadapi orang yang salah terus diingatkan tapi ngeyel. Bisa sabar enggak kira-kira Bapak Ibu? Saya ingat ya, almarhum Bapak Tommy Benaya ya. Kalau sudah dilayani ngeyel, beliau itu bilang begini. Wis Tuhan, iki wis tak layani tapi ngeyel. Wis terserah Tuhan, mau mbok jukuk ya jukuken, mau mbok angkat ya angkaten. Saya ingat sampai sekarang Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak bisa ya angkat tangan, serahkan Tuhan. Mau diapakan sama Tuhan itu terserah ya, itu urusannya Tuhan. Karena kita sudah apa? Sudah menyampaikan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, mengingatkan kalau dia itu salah, ditegur, dinasehati, tapi ngeyel, tambah musuh sama kita. Nah, serahkan aja sama Tuhan, terserah Tuhan mau diapakan. Apa mau Tuhan sendiri yang negur, apa mau Tuhan sendiri yang ngambil. Ya, itu urusannya Tuhan Bapak Ibu. Ini ya. Kemudian ayat selanjutnya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah ini loh, ada saatnya nanti ya, bahwa mereka itu orang-orang itu tidak bisa terima dengan ajaran kebenaran, ya ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang memuaskan telinganya, yang menyenangkan hatinya. Nah, ada saatnya seperti ini. Makanya kita kenapa tadi di awal katakan beritakanlah firman. Karena firman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Adalah pondasi itu loh. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mungkin menyesatkan, ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka sudah ada dasarnya. Mereka sudah punya fondasi sehingga dia tidak gampang terpengaruh. Nah, kenapa firman ini tadi kok dikatakan di awal kepada Paulus? Nah, ini loh.
Karena akan ada ini ya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya kepada dongeng. Jadi orang itu senang yang ceritanya itu yang dongeng-dongeng ya, yang membuat telinganya ini senang ya. Tapi kalau yang ceritanya itu tentang kebenaran, yang menegur, yang mengingatkan, yang menasehati, gak seneng. Coba kalau hamba Tuhan yang lucu-lucu, yang ceritanya berkat-berkat, pasti seneng. Tempat ini penuh. Tapi coba kalau ceritanya mesti ditegur, ya, sampai diramesi yang ditegur itu ya, yang negur itu. Apalagi, waduh, sing khotbah Bu Foni, aduh, tambah, ya Bapak Ibu. Saya sampai mikir gini, opo iya ya aku lek khotbah iku negur-negur ya. Padahal saya itu loh ya sampaikan ini sesuai firman ya, gak ada yang direkayasa ya. Tapi enggak apa-apa. Ini memang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Itu tadi loh lagunya, tak akan pernah ku sesali lah. Saya kalau ingat lagu itu saya memang nangis Bapak Ibu, bukan cengeng ya. Lagu itu lagu yang menguatkan saya pada saat saya lemah ya, melayani Tuhan. Rasanya wis gak kuat ya. Sudah melayani, masih ada tekanan seperti ini. Masih harus mengalami penderitaan. Tapi itu loh enggak seberapa dibandingkan kalau kita melihat ceritanya tentang Paulus ini ya Bapak Ibu. Dikatakan lagi, saya lanjutkan. Nanti itu ceritanya carry aja. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ya, jadi kuasailah dirimu. Jadi dalam segala hal itu kuasai diri kita. Kenapa penguasaan diri ini bagian daripada buah roh, dan buah roh itu di terakhir. Karena apa? Susah memang Bapak Ibu ya. Kadang kita itu loh losdol ya Bapak Ibu, gak sadar. Tiba-tiba ngamuk ya, gak bisa menguasai diri. Padahal hidup kita itu harus jadi contoh teladan itu tadi loh. Kalau kita di depan orang-orang ngamuk-ngamuk, loh apakah hidup kita itu bisa jadi teladan? Kalau kita melihat ya, kita lihat ini, Timotius ya, 1 Timotius 4. Ayat 12 dikatakan seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini loh, kita harus jadi contoh teladan. Nah ini pesan Paulus kepada Timotius. Jangan orang menganggap engkau muda, tetapi jangan engkau menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Biarpun Timotius ini masih muda dalam pelayanan, tetapi Paulus bilang kepada Timotius, jadilah teladan hidupmu itu. Dalam apa? Dalam perkataanmu. Jadi biarpun masih muda, tapi perkataannya itu bisa dicontoh, bisa jadi teladan. Ya. Dalam tingkah lakumu. Nah, sebagai orang percaya itu jangan kaken tingkah ya Bapak Ibu. Jangan kaken tingkah ya. Dalam tingkah lakumu itu loh, tingkah laku kita itu loh, biarlah jadi contoh teladan. Dalam kasihmu, apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Ya kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi yang ketok aja loh, susah. Apalagi yang gak kelihatan Tuhan ya. Tapi firman Tuhan itu katakan kalau kamu nggak mengasihi saudaramu, apa iso kamu mengasihi Tuhan itu loh. Ini ya, biarlah kita bisa menjadi contoh. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Apakah kita sudah setia? Setia melayani Tuhan. Setia dalam panggilan kita. Atau kita, gak usah melayani, gak paten. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ingat loh lagu ini loh.
tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Saya sebetulnya request sama Bu Musa ya. Saya request, Bu, saya ingin nyanyi lagu Mahkota Kehidupan setelah firman. Ya saya gitu, setelah firman. Tapi Bu Musa WA saya sudah siapkan sebelum firman, Bu. Nah, berarti connect ya, berarti connect. Ya. Jadi melayani Tuhan itu biarlah sampai akhir hidup kita, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran itu. Sampai kapan? Jadi biarpun kita menderita, tadi pujian dikatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku mau tetap setia. Nah itu loh Bapak Ibu. Dalam panggilan Tuhan ini pasti ada yang pasti perlu pengorbanan. Ya, untuk kita melayani Tuhan pasti perlu pengorbanan. Korban apa? Korban waktu. Pasti itu ya. Korban waktu. Kalau ini ya, hari-hari ini. Saya kan lagi sama teman-teman ini, Waidov itu angklung ya, angklung. Nah, terus kemudian semangat ibu-ibu, semangat Bapak Ibu, semangat. Semangat wes. Kapan latihan? Oh Minggu. Terus kapan latihan? Senin. Besok mau saya, besok Selasa, besok lagi Rebo. Aku lah gak buka toko. Saya katakan seperti itu. Aku lah gak buka toko. Sabtu ada pernikahan, Minggu saya libur, Senin, Selasa masih mau terus. Lah aku lah gak buka toko, saya katakan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, pasti ada yang harus dikorbankan. Kalau kita mau melayani Tuhan, waktu, mungkin uang kita, tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ya. Kalau kita setia melayani Tuhan, apa yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi beritakan firman tadi ya, beritakan firman. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul. Nah, dikatakan seperti ini. Pada waktu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan diam Bapak Ibu. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Tuhan itu mengingatkan kepada Paulus melalui suatu penglihatan. Teruslah beritakan firman. Jangan diam. Jadi siapapun kita hari ini, gak peduli anak muda, orang yang setengah muda, setengah tua, ataupun orang tua, sampaikan firman. Beritakan firman, jangan diam kata ini tadi. Kenapa? Karena Tuhan akan sendiri yang akan menyertai kita. Jadi jangan takut kita, aku raiso ngomong ya. Tapi sampaikan firman. Nanti Tuhan sendiri yang akan menyertai. Kalau kita ingat apa itu di Amanat Agung ya, dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan lagi yang tadi ya. Ya. Di 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah ini Paulus sudah merasa bahwa kematiannya itu sudah dekat. Jadi dia itu apa ya, bahasa Jawanya itu ngoyak-ngoyak Timotius, ayo cepet, ayo. Kamu harus begini, dikasih nasihat ya. Kamu harus memberitakan firman, baik nggak baik waktunya. Kamu harus menasehati, kamu harus begini. Jadi selagi ada waktu, ya selagi Paulus ini masih mempunyai waktu, dia memberikan pesan itu kepada Timotius. Karena ada saatnya nanti tidak ada waktu lagi ya. Ini dikatakan Paulus bahwa mengenai diriku, darahku sudah
mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah ini pengorbanan Paulus sampai darahnya itu dicurahkan. Kita itu loh belum apa-apa ya Bapak Ibu. Mungkin cuman tersinggung ya, mungkin cuman karena ya itu aja ya. Karena kita lagi digesek, nah mungkin seperti itu aja, enggak ada apa-apanya ya. Kalau saya lagi merenung itu, terus saya sudah di titik terendah ya, katanya Pak Yusak di titik terendah ya. Kalau sudah ada di titik terendah, saya itu diingatkan Tuhan. Tuhan itu, padahal saya sama nyapu gini ya, halah iku lho gak ono apa-apane kon kok nangis. Lihat aku, perjalananku di kayu salib. Aku diludahi, aku difitnah, aku dianiaya, aku gak membalas, aku diam aja. Nah, di situ saya diingatkan bahwa pengorbanan kita itu tidak ada bandingnya dengan mahkota yang akan disediakan Tuhan buat kita, yaitu hidup yang kekal di surga. Jadi nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Jadi jangan kalau kita mengalami aniaya, penderitaan, nggak tahu itu yang dibuat sendiri ya atau memang karena itu diizinkan Tuhan. Jangan kita merasa putus asa terus kita mau meninggalkan Tuhan. Saya pernah sama Ibu Gembala ya, saya ngomong, enggak enak ya Bu, jadi gembala itu kok disoroti terus ya, saya kok disoroti, mau berbuat ini soroti, mau apa meneh lek salah ya, mau berbuat ini dilihat. Ya memang, karena hidup kita ini suratan terbuka ya, semua orang bisa lihat kita. Kalau kita salah, ya mungkin kita pasti dibicarakan orang. Tapi kalau kita enggak salah, loh, rasanya hidup ini seperti apa? Orang itu lihat, kalau mungkin di gereja ini katanya Bu Gembala ada berapa CCTV ya Bu ya. Nah hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ada CCTV-nya, di mana orang itu bisa lihat hidup kita. Jadi kita harus jaga-jaga bagaimana kita menjaga hidup kita kudus, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa jadi contoh teladan dimanapun kita berada. Nah, ingat kalau kita mau berbuat salah, kalau kita mau berbuat yang tidak benar, ya, ayo kita sadar bahwa hidup kita itu ada CCTV-nya, ada yang nyoroti. Ya, ini ya bahasa saya CCTV ya Bapak Ibu. Lanjut, nanti terus CCTV. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah ini loh yang penting. Kita harus mengakhiri pertandingan kita sampai garis akhir, yaitu dengan memelihara iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai di tengah jalan kita merotol Bapak Ibu, gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita pelihara iman, kalau orang bertanding itu pasti gak tolah-toleh ya Bapak Ibu. Kalau kita bertanding terus kita tolah-toleh kiri kanan juga gak sampai-sampai. Kenapa kuda itu dikasih kekang kiri kanan juga gak nolah-noleh, cek isa lari cepat. Tapi kalau kita mau bertanding sampai akhir, tapi kita masih tolah-toleh, wis disalib sing belakang ya Bapak Ibu. Disalib, kita gak dapat apa-apa. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Panggilan kita adalah memberitakan kabar sukacita, kabar baik, yaitu firman Tuhan. Kalau kita gak baca firman, kalau kita gak hidup dalam firman, apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain? Padahal di sini ada semua Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan ada, pengharapan ada, keselamatan ada, berkat-berkat ada. Jadi kalau kita hidup kita penuh dengan firman, ya itu yang kita sampaikan. Kalau manusia di akhir zaman mereka ya, kalau kita maju ke depan di pasal berikutnya bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Kita bisa menegur dan menasehati orang-orang di sekitar kita itu dengan firman, sehingga nggak tersinggung, sehingga nggak emosi sama kita. Nah, ini jadi Bapak Ibu, ayo mulai hari ini, apapun panggilan kita ya, yang Tuhan sudah tetapkan, gak usah royoan tadi loh ya Bapak Ibu.
Gak usah saling geser-menggeser. Kalau sudah panggilannya di sini, ya sudah lanjutkan. Kalau sudah panggilannya di situ, ya sudah situ. Nggak usah utek-utek yang sini-sini. Nah itu ya Bapak Ibu. Nanti gereja ini pasti akan bertumbuh, berkembang dengan dahsyat. Karena ada orang-orang yang hidup dalam panggilan Tuhan. Orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Di ayat yang terakhir, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti kita semua orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Kita merindukan kedatangan Tuhan. Nah kita itu siap menerima mahkota kebenaran. Kalau kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Kalau kita merotol di tengah jalan, kita tidak akan menerima yang terakhir ini. Mahkota kebenaran. Orang-orang yang hidup, yang sudah melayani, sudah berjerih lelah, orang yang sudah menderita. Kalau dia tidak sampai finish, tidak sampai garis finish, tidak sampai akhir hidupnya, dia tidak akan menerima mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Ibu Gembala minggu besok bisa sampaikan, ada Pak Yusa, ada Pak Aryadi, ada Pak Hendri. Nanti bisa saling melengkapi Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Jamnya berjalan terus, puji nama Tuhan. Saya undang pemusik kembali ke depan. Kita akan pujikan lagu itu lagi ya Bapak Ibu. Mahkota kehidupan. Biarlah kita tetap setia sampai kita mendapat mahkota kehidupan itu tadi. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini. Ayo kita renungkan lagu ini. Kalau Bapak Ibu lihat di FB saya seringkali saya kasih lagu ini ya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, katanya seperti itu ya. Ayo kita renungkan lagu ini, kata-katanya. Ini adalah penyemangat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita bisa bertahan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Tetap mengiring Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku tak kenal.
teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, bergaul intim dengan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu sudah kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan itu akan Tuhan berikan secara ekstra kepada hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai ketua KPK, ketua komisi, koordinator, PAW, juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru gereja anak. Tuhan, kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan ini tidak mendapatkan upah dari manusia, tetapi kami boleh mendapatkan upah mahkota kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang kami minta kepadamu Tuhan, bagi pengajar-pengajar, bagi guru-guru, bagi rasul-rasul, bahkan hamba berdoa, kami semua berdoa untuk gembala kami Pak Tanto dan Ibu Evi. Tuhan, biarlah panggilan ini Bu Tuhan pada semakin nyata Tuhan. Engkau senantiasa memberikan lebih lagi Tuhan, kekuatan mengalir dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, kami berdoa kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, sehingga panggilan kami boleh semakin nyata di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk Ibu Pendeta Muda Foni yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, taruhlah urapan yang baru, pewahyuan yang baru Tuhan. Berkat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan, usaha pekerjaan bersama dengan Bapak Paulus Hartono, beserta dengan seluruh anak menantu cucu-cucu, diberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persembahan yang telah kami taburkan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus kami menabur di tanah yang baik. Dan kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk setiap jemaat yang beribadah secara online, menyaksikan secara live streaming maupun siaran tunda, biar Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, kalau kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersama-sama mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Bukankah pertolongan daripada Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat, memberikan pertolongan, pewahyuan yang baru. Bahkan dalam pelayanan kami diperlengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Tuhan.